Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya, Nurlela Prasetyaningrum, dari channel YouTube Nurlela Prasetyaningrum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11, yaitu bab kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dengan kompetensi dasar 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, 4.5 menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk peta konsepnya, silakan adik-adik semua bisa menyimak gambar tersebut. Yang pertama ini terkait dengan pengertian, peran, dan fungsi kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, pengertian, peran, dan fungsi kebijakan fiskal, serta instrumen dari kebijakan fiskal, adik-adik. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang pertama, adik-adik mampu untuk menjelaskan pengertian dari kebijakan moneter. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter. Yang ketiga, menjelaskan jenis kebijakan moneter. Yang keempat, menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Yang kelima, menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Yang keenam, menjelaskan tujuan dan peran kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian kebijakan moneter. Namun sebelumnya, adik-adik, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Pastinya, mengapa sih sebetulnya pemerintah dalam Bank Indonesia ini tidak bisa untuk mencetak uang rupiah dalam jumlah banyak? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan dalam benak adik-adik sekalian ya. Nah, untuk kenapa sih sebetulnya hal tersebut itu bisa terjadi? Karena apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah itu terlalu banyak, tidak baik untuk perekonomian. Mengapa? Karena hal ini dapat menurunkan nilai mata uang yang nantinya akan menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaiknya adik-adik. Jika pemerintah itu mencetak uang terlalu sedikit, itu juga tidak baik untuk perekonomian. Hal ini akan menyebabkan terganggunya proses pembangunan. Masyarakat akan sulit untuk mendapatkan uang dan pekerjaan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan tepat. Kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang kemudian disebut dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka untuk mencapai kestabilan ekonomi. Oke, next kita masuk menuju ke tujuan dan fungsi kebijakan moneter. Untuk tujuan kebijakan moneter, yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar itu lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi maupun deflasi. Untuk itu, perlu adanya sebuah kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan uang yang beredar ini dalam keadaan seimbang dengan jumlah barang dan juga jasa. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga dan barang, baik itu harga barang maupun jasa ya, sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi ini bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nah, sedangkan untuk turunnya permintaan ini mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Maka dari itu, perlu adanya peran pemerintah untuk menjaga kestabilan harga barang dan juga jasa, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, maka pemerintah ini bisa untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan perekonomiannya itu menjadi stabil.
Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru, yang pada akhirnya nanti akan menyerap tenaga kerja dan juga bisa untuk meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang terakhir adalah untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, untuk ini bisa menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi ini, maka harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya akan bisa untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor ini maka akan menimbulkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu tidak mengalami defisit, dan kemungkinan hal ini bisa dalam posisi surplus. Nah, next ini adalah fungsi kebijakan moneter yang pada intinya itu untuk menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Kemudian, jenis kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tight money policy yang disebut dengan kebijakan uang ketat. Ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini meliputi menaikkan suku bunga, yaitu kebijakan diskonto, kemudian menjual surat-surat berharga, kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Yang kedua, ini adalah kebijakan uang longgar atau easy money policy. Easy money policy ini merupakan kebijakan dari bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga ya, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan juga untuk memberikan kemudahan dalam pemberian kredit. Oke, memasuki instrumen kebijakan moneter, yang pertama itu kebijakan operasi terbuka. Ini adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang beredar, yaitu dengan cara menjual maupun membeli surat-surat berharga, seperti sertifikat Bank Indonesia. Bank sentral itu akan menjual SBI jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat tinggi. Hal ini maksudnya adalah untuk menarik uang yang beredar kembali kembali masuk ke bank sentralnya lagi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu lebih sedikit, artinya ini bank sentral akan melakukan pembelian SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua, kebijakan diskonto. Ini kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan maupun menurunkan tingkat suku bunga secara umum. Jika jumlah uang beredar itu telah melebihi kebutuhan atau dalam artian akan inflasi, bank sentral itu dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum. Dengan tujuan, hal ini akan merangsang masyarakat untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar itu kembali masuk ke bank. Sebaliknya, ketika ada kondisi deflasi, di mana jumlah uang beredar itu lebih sedikit dibandingkan jumlah barang dan juga jasa, maka di sini bank sentral itu dapat mengambil kebijakan seperti menurunkan tingkat suku bunga bank umum, dengan nanti harapannya adalah masyarakat itu banyak yang melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya akan menambah jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Yang ketiga, ini adalah kebijakan cadangan kas. Ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar itu melebihi dari jumlah barang dan jasa, maka bank sentral itu akan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini tujuannya untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga nantinya masyarakat itu jumlah uang yang beredar semakin berkurang.
Kemudian ketika terjadi deflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral itu dapat mengambil kebijakan untuk menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank. Hal ini tujuannya untuk menambah kemampuan dari bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Hal ini dilakukan oleh bank sentral saat ekonomi itu sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Atau biasanya itu disebut dengan 5C atau 5C. Ada character, capacity, collateral, capital, and condition. Untuk yang terakhir, ini adalah kebijakan dorongan moral tambahannya, di mana bank sentral itu dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, bisa pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan perilaku moneter lainnya. Isinya itu bisa dalam bentuk ajakan atau larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan. Kita sudah memasuki ke pengertian kebijakan fiskal adik-adik. Untuk kebijakan fiskal, ini adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi maksudnya di sini untuk kebijakan fiskal ini terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan juga alokasi pengeluaran negara. Hal itu biasanya tercantum dalam APBN. Dan semuanya itu tuh untuk mengarahkan kondisi perekonomian di Indonesia itu agar menjadi lebih baik tentunya. Pada kenyataannya adik-adik, untuk transaksi dan volume pengeluaran negara itu cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Oleh karena itu, peranan kebijakan fiskal oleh pemerintah ini turut mendukung dalam menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Di mana untuk negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah itu makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional. Hal ini fokusnya agar pemerintah itu lebih untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Untuk menghindari seperti banyak pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan maupun neraca pembayaran. Sedangkan untuk negara berkembang, peranan kebijakan fiskal ini lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, harapannya nanti output nasional itu akan meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi itu dapat berjalan secara baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur konsumsi pemerintah, atau biasanya itu disebut dengan G government. Kemudian jumlah transfer pemerintah atau TR, jumlah pajak atau TX tax, yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional atau di sini Y. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dengan cara menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Tujuannya di sini untuk meningkatkan laju investasi output nasional yang pada akhirnya bisa untuk menyerap kesempatan kerja. Lalu yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapannya itu untuk menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat. Dan semua ini itu bisa tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan itu bisa dilakukan secara merata dan berimbang, yang pada akhirnya berbagai sektor dan seluruh wilayah negara itu bisa untuk tersebar secara merata.
Adapun jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Yang pertama, ini adalah anggaran berimbang. Itu disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total. Sehingga stabilitas ekonomi itu dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, ini anggaran dinamis, memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran, sehingga nantinya tabungan pemerintah itu dapat meningkat. Yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit ini memiliki ciri di mana anggaran yang disusun oleh pemerintah itu pengeluarannya lebih besar ketimbang dengan pendapatan negara. Hal ini itu untuk mengatasi beberapa kebijakan seperti untuk menciptakan uang baru, melakukan pinjaman dalam maupun luar negeri, kayak gitu ya. Lalu adik-adik untuk yang nomor 4 adalah anggaran surplus, di mana jumlah pendapatannya itu lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Hal ini tentunya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat, karena adanya kelebihan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Apa saja? Yang pertama itu sistem perpajakan ya adik-adik, dengan cara menaikkan tarif pajak. Hal ini bermaksud di mana untuk memperkuat kas pemerintah dan dapat untuk memperbesar pengeluaran yang sifatnya itu umum. Sebaliknya, jika pemerintah itu mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah itu bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berinvestasi sekaligus untuk meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah itu bisa untuk menjalankan politik anggaran, baik itu anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah itu menempuh anggaran berimbang, di sini sisi pengeluaran dalam APBN itu direncanakan sama ya dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa sebetulnya untuk anggaran berimbang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun, apabila pemerintah itu memilih anggaran berimbang, ada dua hal yang biasanya itu menjadi hal pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan juga kepastian anggaran. Sedangkan untuk anggaran tidak berimbang, itu nanti dibagi atas anggaran defisit dan juga anggaran surplus. Kalau defisit itu anggaran yang lebih besar sisi pengeluarannya dibandingkan sisi penerimaannya. Kalau surplus artinya sisi penerimaannya itu lebih besar daripada sisi pengeluarannya. Hal ini tujuannya pasti untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Yang ketiga adalah pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah itu mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi. Maka tentunya pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah, yaitu dengan menjual surat utang negara atau biasanya itu disebut dengan SUN ya. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa untuk menekan laju inflasi di masyarakat, adik-adik. Baik adik-adik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika adik-adik merasa suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada adik-adik lain yang membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Dan ketika adik-adik ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa komentar di kolom komentar ya. Saya Nurlaila Prasetyaningrum, nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila. Terima kasih.